Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi teman-teman dengan aku di sini. Dan di tanganku ini ada sebuah handphone Redmi 8. Yang mana untuk kasus ini sering terjadi pada pengguna handphone ini, kawan-kawan. Nah, di sini mengalami sinyal hilang ya. Atau tidak ada layanan seperti ini, muncul tulisan, dan untuk bar sinyal itu tidak muncul sama sekali. Jadi hanya muncul tanda X kecil di bagian bawah sinyalnya, kawan-kawan. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini memang banyak terjadi di handphone Redmi 8 ini ya, maupun Redmi 8A, Redmi 8A Pro, dan Redmi lain. Jadi sering terjadi hilang sinyal seperti ini secara tiba-tiba. Nah, untuk kasus hilang sinyal seperti ini tuh, langkah pertama itu kita cek di bagian software dulu. Dan ini aku cek dulu di bagian kartu SIM-nya ya, biar bisa dilihat. Nah, di sini untuk Indosat, Ooredoo, dan Telkomsel ya, SIM 1 dan SIM 2. Sinyal hilang seperti ini kita cek di bagian IMEI dulu. Nah, di sini IMEI aman. Kita klik OK. Lalu cek selanjutnya masuk di bagian tentang ponsel. Setelah itu di keseluruhan spesifikasi. Nah, ini untuk model perangkatnya teman-teman bisa lihat Redmi 8. Kita cek juga di bagian versi pita basisnya aman juga. Artinya di bagian software yang berhubungan dengan sinyal itu tidak ada masalah. Tetapi kenapa handphone ini sinyal hilang? Untuk masalah seperti ini, tandanya itu sudah kita kelihatan, kawan-kawan ya. Tandanya itu tanda X kecil yang ada di bawah sinyal tadi. Nah, itu menandakan yang rusak itu pada bagian hardware. Jadi di bagian IC WTR-nya. Dari sini aku memutuskan untuk langsung bongkar handphone ini. Dan mudah-mudahan handphone ini tuh belum pernah bongkar sama sekali ya. Jadi lebih enak pengerjaannya kalau handphone ini masih belum dikerjakan orang lain. Dan di sini handphonenya itu masih segel, kawan-kawan. Artinya handphone ini pertama kali diservis ya. Jadi kata yang punya itu sinyalnya itu sudah 3 hari yang lalu hilang. Yang punya mengira untuk kartunya ini gangguan, jadi dia tunggu selama 3 hari dan ternyata nggak nongol-nongol ya. Padahal memang dari handphonenya yang bermasalah, kawan-kawan. Nah, ini untuk mesinnya sudah aku lepas. Jadi kita harus membuka kaleng ini karena letak dari IC WTR itu ada di dalam kaleng. Biasanya dia di belakang konektor SIM ya, tata letak dari IC itu. Nah, ini kita jepit dulu mesinnya. Sebenarnya cara manual juga menggunakan tang potong bisa ya untuk mencopot kaleng ini atau melepasnya. Tetapi caranya itu agak rumit, kawan-kawan. Lebih enak menggunakan blower seperti ini. Nah, kita berikan flux dulu sedikit. Lalu kita angkat menggunakan cutter seperti ini sampai kaleng itu terangkat. Nah, oke. Di situ sudah kelihatan untuk IC WTR-nya. Jadi di handphone Redmi 8 ini dia menggunakan seri WTR itu 2965 ya. Karena dia chipset Qualcomm. Handphone apa aja yang mempunyai WTR 2965 pasti chipsetnya Qualcomm, kawan-kawan ya. Nah, di sini aku memutuskan langsung aja untuk mencopot IC yang lama atau yang bermasalah di sini, kawan-kawan ya. Nah, ini aku copot. Dan di sini sudah tercopot, kawan-kawan. Jadi setelah kita melakukan pencopotan tadi, untuk kaki-kaki yang ada di papan PCB mesinnya itu kita rapikan. Kita ratakan seperti ini menggunakan solder supaya rata ya, kawan-kawan ya. Setelah itu kita bersihkan. Dan ini adalah aku siapkan IC WTR-nya yang baru ya. Jadi untuk harga teman-teman bisa cek aja di online shop ya.
Nah, ini adalah bentuk dari IC yang baru. Untuk kakinya itu sudah dicetak ulang. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mencetak kakinya, kawan-kawan. Nah, di sini untuk pemasangan kita beri flux sedikit. Nah, ini jangan sampai terbalik ya. Jadi kita harus pas melakukan pemasangan. Nah, ini kita paskan dulu ya untuk kaki-kakinya biar tidak terbalik pemasangannya. Dan setelah dianggap pas untuk pemasangan itu, langsung aja kita tembak menggunakan blower, menggunakan angin 0 ya. Angin itu 0, jadi intinya tanpa angin, dengan panasnya itu jangan juga terlalu panas, jadi sekitar 320 ya, sesuaikan dengan blower kawan-kawan. Karena untuk papan PCB dari handphone Redmi 8 ini sangat rentan dengan panas, takutnya dia gelembung atau meletup ya. Nah, ini diberi juga cairan flux biar membantu proses pemasangan kita agar timah-timah pada kaki IC-nya itu menempel dengan sempurna. Nah, kalau sudah terpasang, kita bersihkan menggunakan cairan thinner agar lebih bersih dari minyak flux tadi kawan-kawan ya. Nah, di sini semua sudah terpasang. Lanjut, aku melakukan percobaan dulu dan pasang kameranya. Di sini untuk melakukan percobaan aku tidak memasang untuk tutup belakang ya. Karena kita mau lihat dulu perkembangannya seperti apa, apakah sinyal sudah nongol setelah kita ganti IC-nya atau tidak ya. Nah, ini kita pasang untuk kartu SIM-nya dan kita nyalakan handphonenya. Sudah muncul logo Redmi, jadi tinggal kita nunggu aja proses booting pada handphone ini, kawan-kawan. Oke, di sini sudah tampil di layar menu utama dan di situ masih belum nongol untuk sinyalnya. Ya, dan ternyata untuk kartu Telkomsel yang SIM 2 itu udah nongol satu balok, kawan-kawan ya. Nah, ini sudah nongol satu balok. Tetapi sinyal masih lemah. Dan di sini aku memutuskan untuk memasang semua tutup belakangnya, kawan-kawan. Karena di bagian tutup belakang itu kan ada kuningan penguat sinyal pada handphone ini. Dan di sini aku memutuskan untuk pasang semua dulu ya. Karena tutup belakang ini berpengaruh sekali. Di situ ada penguat sinyal. Ini kita pasangkan dulu semuanya. Dan mudah-mudahan normal, kawan-kawan ya. Jadi sudah ada tanda-tanda bahwa SIM 2-nya itu sudah nongol sinyal, tetapi hanya satu balok saja. Ini aku pasangkan kembali untuk kartu SIM-nya. Dan kita langsung nyalakan. Untuk video ini aku percepat ya, kawan-kawan ya. Karena kalau tidak dipercepat itu memakan waktu yang banyak. Dan alhamdulillah di sini untuk SIM 2 itu sudah nongol sinyalnya. Setelah kita pasang tutup belakang, jaringan langsung full atau sinyalnya itu sudah baloknya itu full, kawan-kawannya, untuk SIM 2. Dan di sini SIM 1 itu tidak nongol sama sekali untuk Indosat-nya, masih tanda E kecil ataupun sinyalnya hilang. Nah, di sini aku memutuskan untuk melakukan pergantian kartu SIM 2-nya. Takutnya ini, maksudnya kartu SIM 1-nya yang Indosat ya. Jadi melakukan pergantian kartu SIM 1-nya. Takutnya kartu Indosat-nya itu sudah mati, kawan-kawan. Jadi Oke, di sini sudah dilihat setelah kita ganti kartu Indosat-nya. Untuk SIM 1 dan SIM 2 sinyal sudah nongol, kawan-kawan. Full semua ya. Alhamdulillah, kawan-kawan ya, di sini sudah bisa nongol. Yang sebelumnya tidak ada layanan, dan di sini sudah terbaca Telkomsel ya. Sinyal sudah nongol. Jadi memang bermasalah pada IC sinyalnya atau IC WTR-nya. Oke, selanjutnya kita mencoba untuk melakukan internet pada handphone ini. Kita buka datanya. Di situ sudah muncul 4G-nya, 4G ya. Untuk 4G-nya sudah muncul.
Oke, di sini kita coba internet dulu karena setelah pergantian IC itu ya kita harus coba semuanya ya. Baik dari teleponnya ataupun internet. Tapi di sini saya langsung mencoba untuk internetnya apakah bisa. Oke, di sini masih memutar, masih loading, kita tunggu. Jangan-jangan ini SIM 2-nya itu untuk paket datanya habis, kawan-kawan. Kita coba ganti untuk kartu datanya, kita pindah ke SIM 1 ya. Kita pindah menjadi SIM 1 untuk paket datanya. 4G juga muncul, jadi aman. Jaringan full, kawan-kawan ya. Oke, setelah kita pindah untuk paket datanya ke SIM 1, untuk internet sudah bisa, kawan-kawan. Di sini kita coba yang nonton YouTube. Nah, di sini alhamdulillah lancar jaya. Oke, di sini sudah bisa kita gunakan untuk handphonenya, untuk internet, dan bisa digunakan kembali normal, kawan-kawan. Jadi memang banyak di handphone Redmi 8 ini mengalami sinyal hilang seperti ini. Namun apabila teman-teman menemui kasus atau masalah diganti IC WTR-nya itu tetap tidak nongol sinyalnya, berarti teman-teman cek pada masalah lain. Takutnya kasusnya itu atau permasalahan ada di lain. Oke, jadi sekian dulu tutorial yang sobat saya berikan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa.